Shalom, apa kabar saudara hari ini? Bertemu lagi dengan saya Pendeta Agus Gunawan dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati. Saudara, dalam hidup, kerap kali apa yang kita inginkan dapat tercapai. Namun tidak jarang apa yang menjadi harapan kita berubah atau tidak terwujud. Tentu ada perasaan kecewa di dalam peristiwa tersebut. Beberapa dari kita bisa saja menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, bahkan tidak jarang menyalahkan Tuhan ketika hidup tidak lagi sesuai dengan harapan kita. Istilah blaming, menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri, orang lain, atau kesalahan dan Tuhan biasanya memang menjadi cara untuk kita berdamai dengan situasi tersebut. Tentu saudara, cara ini adalah cara yang salah. Mengapa? Karena memang kadang-kadang peristiwa hidup tidak sesuai dengan harapan kita. Jika kita mau berefleksi, saudara, selalu ada pelajaran berharga sebenarnya dari setiap peristiwa hidup itu. Apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, mungkin saja berubah karena berbagai peristiwa atau situasi. Namun, saudara, tidak selalu perubahan situasi atau peristiwa hidup itu membawa kita pada perjalanan yang salah. Bisa saja, saudara, perubahan itu membawa kita pada situasi baru yang justru lebih baik dari peristiwa sebelumnya yang kita harapkan. Apalagi kalau kita meyakini bahwa perjalanan hidup kita ini kan dijalani bersama dengan Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Saudara, Rudolf Otto, seorang teolog Jerman, mengatakan mysterium fascinans et tremendum. Ini sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahwa perjalanan itu memang perjalanan misteri. Tidak ada dari kita yang tahu ujung akhir atau di depan itu seperti apa. Tetapi perjalanan misteri itu, saudara, dijalani dengan Allah yang Maha Tahu. Jadi, memang sebagai manusia kita menjalani misteri itu. Tapi sekali lagi jangan khawatir, sebab perjalanan misteri itu dilakukan bersama dengan Tuhan, yang akan selalu membawa kita pada peristiwa-peristiwa yang seharusnya membuat kita takjub, tergetar, terpesona, meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Saudara, Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 1-16, saudara bisa membacanya secara pribadi. Saya mengutip sedikit beberapa bagian dari apa yang disampaikan, mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan." Dalam Filipi 3 ayat 7-9, saudara. Nah, saudara, dulu, kini, kelak, tiap orang memiliki 3 aspek waktu perjalanan hidup, yaitu dulu, kini, dan kelak. Seperti Paulus, saudara, memang kita tidak sama dulu, kini, dan kelak. Oleh sebab itu, dalam setiap peristiwa hidup, apapun yang kita alami, mari saudara kita tinggalkan yang di belakang, yang sudah lewat. Fokus kepada apa yang sedang kita jalani dan menuju ke depan sana. Marilah saudara, dalam setiap peristiwa hidup kita mengejar apa yang paling penting. Yang Paulus katakan di ayat 12-16, yang kita bayangkan sebagai harta surgawi, yang Tuhan peruntukkan untuk menjadi masa depan kekal kita. Saudara, mari kita jalani masa kini yang kita jalani ini dengan kerinduan untuk terus mengenal peristiwa hidup itu dengan tuntunan Tuhan, dengan tuntunan Kristus. Ya. Menjalani terus, mengalami terus kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita seperti yang Paulus nyatakan di ayat 10 dan 11. Dengan kata lain, saudara, marilah kita jalani hidup yang sepenuhnya bersumber dan bergantung pada hidup dan karya penyelamatan Yesus Kristus. Apapun yang kita alami, saudara, bisa saja berubah, tidak lagi sesuai dengan harapan. Tapi ingat sekali lagi, saudara, Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu memang membawa kita ke arah yang baru, yang lebih baik, yang kadang-kadang kita nggak pahami. Paulus awalnya adalah penganiaya jemaat. Perjumpaannya dengan Kristus mengubah dia untuk menjadi pelayan Kristus. Meskipun menjadi pelayan Kristus bukanlah hal yang menyenangkan, Paulus berkali-kali mengalami penderitaan, tetapi dia kemudian berefleksi bahwa apa yang ia kerjakan meskipun tidak lagi sesuai dengan mimpi awalnya, sebagai pemuka agama mungkin yang akan lebih terkenal, saudara,
Tetapi itu dianggapnya sebagai sesuatu yang rugi. Justru apa yang dia jalani saat ini sebagai pelayan Kristus meskipun dalam penderitaan dan tidak menyenangkan, itu adalah sesuatu yang berharga. Maka itu saudara, penting di dalam segala peristiwa hidup yang kita jalani, berhenti sejenak, refleksikan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Betul, kadang-kadang memang tidak sesuai harapan. Tapi jangan-jangan mungkin itulah yang justru yang terbaik bagi kita. Dan kita belajar dari peristiwa itu dan memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan selalu menyertai dan membawa kita ke arah yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin.